Halo, salam Just Talk. Gue membahas dua pertandingan. City menang 1-0 lawan Chelsea dan MU pertandingan luar biasa 2-2. Tapi gue mau tunjukin kalian pemain yang gue pasang di MU lawan Aston Villa tadi. Kipernya De Gea dapat 5,5 poin, berapa kali save, belakang Mings, Varane sama Lucas Digne. Gue bingung, Lucas Digne mainnya padahal lumayan loh. Greenwood, Bruno Fernandes cetak 2 gol dapat 21 poin. Luis sama Buendia. Di depan Cavani, Danny Ings dan Oli Watkins. Sayangnya Bruno Fernandes ini 21 poin paling banyak karena dia cetak 2 gol. Itu bukan kapten dan vice kapten. Gue harap sih Oli Watkins dan Cavani yang cetak gol, tapi ternyata tidak jadi. Poin gue stuck di 60. Peringkat 15 dari 15. Cuman bedanya main atas itu 1, 2, 3 poin. Cuman ya, you still lose the game. 2 kali gue kalah karena pasang kaptennya itu di kapten dan vice kapten itu di pemain depan. Kemarin juga tuh, padahal pemain depan nggak cetak gol, yang cetak gol malah pemain belakang sama pemain tengah. Tapi ini ya pelajaran, gue juga baru main dan seru banget. Gue nggak mau kalah. Gue paling benci itu kalah. Jadi yang gue lakukan adalah next time gue akan pasang kapten gue itu attacking midfield. Mungkin vice captain salah satu di pemain depan, satu jadi attacking midfield. Semoga lebih bagus lagi. Karena kenapa gue main 3-4-3, pertama gue main 4-3-3, tapi yang di belakang ini kan jarang cetak gol. Akhirnya gue pasang 3 pemain lebih, bahkan mungkin ke depan gue main 3-5-2 dengan 5 pemain tengah dan 2 di depan. Mungkin bisa lebih membantu. Kita lihat. Jadi ya ini ya sebuah contoh seru banget. Pokoknya tiap kali nonton udah main. Gue tadi juga Chelsea juga gue pasang. Gue nggak tahu hasilnya ada nggak ya. Bentar gue cek dulu. Oh ya ini. Kalau Chelsea itu, nah itu peringkat 72 dari 100. Ini gue pasang 3-4-3 juga. Yang cetak gol tadi Kevin De Bruyne dapat juga 14 poin, tapi juga bukan kapten. Kaptennya gue pasang Silva sama Sterling, nggak dapat juga. Dia dapat poin cuman nggak terlalu banyak. Cancelo malah dapat 15 poin karena dia main bagus, dia pemain belakang dan dia kan cenderung menyerang. Kepa 4,5 poin. Not bad lah. Jadi yang City itu lebih bagus daripada MU. But anyway, kalau kalian belum bermain MPL, kalian bisa download app-nya itu di link ya. Linknya itu ada di deskripsi, dan gue juga punya grup Telegram. Grup Telegram itu isinya ya pemain MPL semua, ada 3.000-an, tapi seru tiap kali kita diskusi mau pasang siapa dan siapa sebelum pertandingan bermain. Dan linknya juga ada di deskripsi, kalian bisa gabung di grup Telegram. Oke, kita mulai dari Man City dulu sama Chelsea. Menang 1-0. Gini ya, Man City ini sudah membuktikan berapa tahun terakhir, pada saat ketemu tim yang bertahan, pasti jebol. Mereka itu 4 tahun 3 kali juara, sekali Liverpool. Ini hampir pasti gue bilang yang kelima, jadi 5 tahun 4 kali juara. Oke. Arsenal di match pertama diobok-obok 4-0, 5-0, I don't know lah. Karena main parkir bis bertahan. Nah, kemarin Arsenal main press. Pep mengakui kita nggak layak menang. Secara kualitas, Chelsea ini lebih bagus. Sesimpel itu daripada Arsenal. Ya kita fair aja. Lebih bagus. Tapi kenapa mereka bertahan di babak sendiri? Yang terjadi tinggal tunggu jebol. Berapa peluang yang didapatkan Chelsea di babak pertama? Almost nothing. Bener-bener nggak ada. Dan mainnya 3-4-3. Bukan seperti Spurs 4-2-3-1 di mana lebih smooth, semua ruang lapangan digunakan, tarik defense Spurs ditarik keluar sehingga antar pemain jaraknya lebih jauh, akurasi passing lebih tinggi. Itu lawan Spurs 90% loh akurasi passing. Dan tadi itu berapa? 85%. Oke.
nggak jelek juga, tapi ya so-so lah. Babak pertama itu terlalu textbook. City ingin menyerang, tapi harus diakui defense-nya juga cukup bagus. Jadi kebentur tembok terus. Kalau gue bilang City main 10 pemain, Grealish ini nggak ada value-nya sama sekali. Oke. Chelsea ya berusaha untuk keluar, berusaha untuk menyerang dengan gaya 3-4-3-nya, sekali-sekali dari luar, sekali-sekali dari tengah. Nggak ada pemain Inggris. Mason Mount setelah itu baru masuk. Ya nggak banyak yang berubah. Lukaku hilang bola. Lukaku itu first touch-nya jelek banget ya, dan dia nggak bisa ngelewatin lawan lah. Tapi di sisi lain Ziyech juga jelek, nggak bisa supply. Pulisic dan siapa itu demikian. Jadi kasihan Lukaku juga nggak ada yang supply. Masuk ke babak kedua nggak berubah juga sampai menit 70. Oke. Bang, 1-0, layak unggul, sesimpel itu. Baru Chelsea keluar. Pertanyaan gue adalah, kenapa lu tidak dari awal bermain seperti ini? Arsenal sudah menunjukkan, dan Arsenal cetak gol ini karena kartu merah sampai menit injury time baru City bisa cetak 2-1. Padahal Arsenal kena kartu merah loh. I mean, lu harusnya lebih kaya taktik karena pemain lu lebih berkualitas. Gue jujur kekaguman gue terhadap Tuchel itu tambah lama tambah menurun. Gue lebih suka nonton Klopp sama Pep daripada nonton ini. Sama match pertamanya Rangnick lawan Crystal Palace. Itu keren banget mainnya. Habis itu jeblok juga, tapi itu nanti. Habis itu Chelsea keluar dapat ya setengah-setengah peluang, big chance-nya 1, dan yang gue lebih nggak paham lagi, Tuchel tetap bilang mereka layak seri. Based on what? Di press conference Pep tekankan lagi, gue pengen menang, tapi gue pengen menang pada saat kita layak menang, dan hari ini kita layak menang, dia bilang gitu. Bahkan dia ulang lagi, lawan Arsenal kita menang tapi nggak layak menang. But it happens. Total shotnya 11-4. Chances created 10-3. Big chance 1-1. Akurasi passing 86-85. Oke lah. Tapi ya Chelsea bisa bermain itu setelah kebobolan. Akhirnya satu pemain dimasukin, Mason Mount. Berubah ke 4-2-3-1 kagak. Alonso ditarik, Odo yang di belakangnya Lukaku digeser ke kiri, akhirnya Mason Mount sama Ziyech. Akhirnya Ziyech ditarik juga. Pulisic yang main. I mean, ya gue nggak ngerti. Gue asli gue nggak ngerti apa yang diinginkan. Nggak, awalnya itu Pulisic sama Ziyech kan di belakang Lukaku, akhirnya Pulisic sama Ziyech sama Alonso ditarik. Cuman gue nggak habis pikir maunya apa Tuchel. Tetap mempertahankan ini, hanya melakukan pergantian pemain, tapi padahal pemainnya itu Ziyech itu nggak bisa main dengan ruang sempit. Dia itu harus main dari sayap masuk ke dalam, kombinasi tarik ruangan seperti 4-2-3-1 lawan Spurs. Dan gue bilang kalau si Tuchel kepala batu main begini terus, Chelsea akan sering kehilangan poin. Bahkan lawan tim kecil, lihat aja. Oke? Terus kita ke MU. Nah, MU ini kan minggu lalu kita sudah lihat Rangnick mengalah. Tidak main 4-4-2 dengan variasi 4-2-2-2, tapi kembali ke kayak Ole 4-2-3-1. Oke? Dan itu ya nggak optimal lah, kasarnya begitu. Memang pemain lebih nyaman, tapi dibilang bagus nggak juga. Fair aja kita. Minggu lalu itu ketemu siapa? Oh ya, ketemu Aston Villa juga kan, menang 1-0. Scott McTominay habis itu digempur habis juga, ya kan. Nah sekarang ketemu Aston Villa lagi, main 4-2-3-1 lagi. Kalau lu main dengan sistem 4-2-3-1, artinya lu kasih Bruno free roll. 30 menit pertama bermain luar biasa.
asli smooth semua. Dan harus dikatakan Aston Villa nggak nendang juga 30 menit pertama. Semua serangan tumpul, salah passing, kepotong, lembek banget 30 menit pertama. 1-0 berkat Martinez blunder. Habis itu di press. Di situ kelihatan pada saat MU di press, mereka mulai they make mistakes. Kesalahan-kesalahan kecil terjadi. Dapat beberapa peluang, Aston Villa selesai. Masuk ke babak kedua. Di babak kedua mungkin 2-3 menit pertama, 4 menit pertama MU masih lumayan. Habis itu diserang habis. Babak kedua itu kalau nggak salah ball possession-nya 65-35. Hanya di babak kedua ya. 2-0 terjadi. Blunder dari siapa namanya, pemain Aston Villa lah. Finishingnya keren, Bruno lagi. Oke. Terus Coutinho masuk. Coutinho masuk berubah. Kenapa Coutinho lebih cocok di Inggris? Apalagi di Aston Villa. Karena dia bisa gocek-gocek, dia bisa dribbling-dribbling. Lu di Barca nggak bisa kayak begitu. Gocek dikit, lu passing minta. Coutinho nggak, Coutinho itu butuh ruang, butuh space untuk gocek-gocek. Dan di Aston Villa dia diberikan free roll. Dan terbukti 2-1 berkat kerja keras dia. Walaupun passingnya kalau nggak salah dari Fred masuk. 2-2, satu salah Varane back mahal yang katanya CV-nya penuh dengan juara Champions League. Berkali-kali Varane menunjukkan bahwa dia nggak layak dinilai 50 juta dan Madrid pinter untuk menjual dia. Oke. 2-2. Habis itu masih digempur terus MU. Beruntung ada De Gea. Gue pertanyakan, De Gea ini kalau seandainya mainnya kayak musim lalu, bapuk, udah selesai. MU berada di rank 12, 13 kali, 14 kali. Benar-benar diselamatkan berkali-kali. Walaupun harus gue juga bilang Martinez menyelamatkan 2-3 save lah. Oke. Setelah 2-2 tetap digempur terus. Nah, serangan Aston Villa itu semua dari sayap kiri. Jadi areanya Dalot. Oke. Gak ada perubahan. Yang bikin gue gak lebih aneh lagi, perubahannya itu terjadi di menit 88. Padahal lu harus menang gitu loh. Ngerti nggak? Fred itu main tadi lebih ke depan. DM-nya satu Matic. Tapi Fred memang dia kasih assist ke Bruno gol kedua, tapi mainnya amburadul kok. Terlalu banyak salah passing. Greenwood dapat peluang pas 2-0 kalau nggak salah ya. Harusnya dia cutback passing ke Cavani. Enggak, dia selalu coba shoot sendiri kan. Jadi kacamata kudanya nggak dicopot dan nggak berubah juga. Malah Bruno Fernandes, Elanga sama Greenwood yang diganti. Untuk Van de Beek, Lingard sama Sancho. Bukannya Fred yang diganti untuk Van de Beek. Nggak habis pikir juga gue. Jadi setelah gol terjadi 2-2 itu, MU digempur terus. Dan beruntung MU dapat 2 gol jatuh dari langit. Sampai mereka bisa mendapatkan 1 poin. Karena golnya Villa itu teamwork ya. Itu benar-benar kombinasi di area lawan. Bukan jatuh dari langit. Disitulah, gue nggak tahu. Untuk gue sih Rangnick adalah Ole kedua. Gue gak habis pikir kok dia bisa terima pemain mengeluh, pemain yang dibayar miliaran mengeluh bahwa latihan terlalu keras. Ya sorry to say, kalau gue jadi pelatih, gue buang itu pemain. Memberikan shock effect. Mana pertama kali gue dengar pemain bilang latihan terlalu keras. Gak habis pikir gue. Tapi ya sudah, kembali kehilangan poin MU dan tambah tertinggal di di 4 besar. Tapi selisihnya 3 poin sekarang sama Arsenal. Sama-sama 20 pertandingan. Dan West Ham bermain 21. West Ham di rank 4 tapi bermain 21 match dan selisih 2 poin. Jadi kalau Arsenal next match menang udah melangkai lagi. Gue gak tahu ini MU kapan sembuhnya.
Kita lihat aja. Oke, thanks for watching.